suku bunga AS dan non-farm payroll bisa mendorong gold naik ke 2438. Oke sobat trader, kita akan bahas analisa gold, Nasdaq, dan oil 29 Juli sampai 2 Agustus 2024. Kita review dulu untuk minggu lalu. Itu data yang diperhatikan, fokus itu di core PCE price index. Kelihatan itu previous 2,6, forecast 2,5, actual 2,6 ya. Jadi sesuai dengan di atas ya forecast ya, tapi sesuai sama dengan previous. Kemudian core PCE-nya ini naik 0,1 jadi 0,2. Oke, kemudian lanjut untuk review berikutnya. Kita reviewnya itu data crude oil ya. Ini berhubungan dengan minyak. Itu previous minus 4,8, forecast minus 2,6, actual minus 3,7. Jadi actualnya itu lebih minus daripada forecast ya. Jadi persediaan minyak AS turun, cenderung menambah permintaan, dan gold oil ya, oil cenderung naik. Oke, kita lanjut. Kita lihat untuk pergerakan dolar indeks mingguannya itu naik tipis 0,07%. Kemudian gold weekly-nya itu turun 0,63%. Nasdaq plus 2,89% ya. USD oil itu weekly-nya turun minus 2,61%. Oke. Kita fokus untuk minggu ini ya, kita bisa perhatikan memang ada banyak data high impact, tapi kita perhatikan fokus ke FOMC statement ya, Fed interest rate decision ya. Jadi suku bunga AS saat ini kan 5,5, forecast 5,5. Yang kita lihat di sini apakah ada kenaikan atau penurunan ya. Kemudian setelah itu ada press conference-nya, kita juga bisa perhatikan ada clue-clue di situ mengenai kebijakannya selanjutnya. Oke, kita lihat lagi ada data yang kita bisa perhatikan, fokusnya itu non-farm payroll ya, data tenaga kerja Amerika ya. Ada dua data yang lainnya juga yang bersamaan, itu kata-kata per jamnya, upah, kemudian rate penganggurannya. Ini kita perhatikan. Di sini kita perhatikan kalau dia misalkan ada kenaikan atau penurunan ya. Kalau cenderung kenaikan bagus buat dolar, kalau penurunan cenderung jelek buat dolar ya. Untuk data non-farm atau data average hour earning ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat untuk juga ya, untuk oil tetap perhatikan persediaan minyak AS. Ini data penting yang berhubungan dengan oil. Rabu jam 21.30. Ya, juga tidak lupa kita perhatikan perkembangan daripada kondisi geopolitik yang ada ya, khususnya di Timur Tengah ya. Untuk dolar indeks ya, dolar indeks ya kelihatan di sini secara daily-nya ya, daily-nya ini kelihatan ya, dia sudah tembus low-nya, jadi cenderung untuk turun ya. Untuk dolar indeks ya, cenderung untuk turun, kelihatan dia sudah break low ini, cenderung untuk turun. Oke, kita ke gold. Gold kita lihat ini gold cenderung untuk naik, kelihatan ya. Sini kan yang low-nya yang paling bawah ini, high-nya sebelumnya sudah ditembus, jadi sudah cenderung naik. Dan dia sudah naik dan turun koreksi ke zona diskon ya. Sudah ke sekitar Fibo 61.8. Jadi sudah diskon, cenderung ada yang buy ya, kelihatan juga nih polanya, ada pola reversal. Ini adalah bullish harami ya. Kalau di sini misalnya nanti candle hijau, maka cenderung dia naik ya. Tapi ini prediksi sementara ini dia cenderung naik ke Fibo 23,6 untuk mingguan ya, ke arah 2438. Jadi gold cenderung naik ke arah 2438 pada minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat sini peluangnya, kita lihat peluangnya kalau dari kondisi saat ini 2392. Jadi di sini kurang lebih 400 pip lebih ya, 400-an ya, 406 ya, 406 ya, 460 ya untuk peluang gold ya. Kalau kita ambil open buy, peluang profit 460 pip, kalau trade 0,1 berarti $460 ya. Kita bisa ambil peluang profit di gold ya. Jadi perhatikan juga, jangan lupa untuk batasan ruginya. Perhatikan level low-nya ya. Low-nya misalkan di sini 2353.
Ya, gitu batasan ruginya bisa dipasang di bawahnya ya. Oke, kita lanjut ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan dia cenderung naik ya, kelihatan ya, higher low ya, uptrend ya. Dia kemudian koreksi ke zona diskon ya. Ini sampai ke sekitar Fibo 70,5 sampai 78,6. Kemudian naik kembali ya, mirip-mirip seperti tadi gold. Ini bullish harami ya. Cenderung naik ya. Jadi cenderung naik kalau dia mungkin maksimalnya ke 23,6, Fibonya itu 20335 ya, lumayan ini ya. Kalau yang dekat saja Fibo 50, kemudian 3,8,2 itu kita bisa capai ya, misalkan ke arah 38,2 di 19934 ya, 19334 ya. Ini aja udah lumayan ya. Ini udah sekitar ya 400 ya, 490-an ya, 490-an pips ya. Kita bisa cuan di Nasdaq ya, Nasdaq ya. Jangan lupa juga perhatikan batasan ruginya ya, bisa pasang stop loss di bawah low sekitar 1882. Oke, lanjut ke USD Oil. USD Oil kita perhatikan sini juga cenderung naik ya. Ini kan paling low, sini paling bawah low, sini ditembus ya, jadi change of character dari downtrend jadi uptrend. Kemudian dia koreksi turun ke zona diskon juga ya, ke sekitar Fibo 618 sampai 70,5 ya. Kita lihat sini cenderung naik ke arah Fibo 23,6 yaitu di 81,64. Jadi dari kondisi running saat ini 7704. Jadi kurang lebih ini 400 ya 60 pips ya, peluang untuk cuan di USD Oil ya. Kita bisa cuan di 460 pips, target di Fibo 23,6 ya. Jangan lupa juga batasan ruginya ya, di stop loss di bawah low 76 ya, level 76 ya. Jadi ini peluang-peluang untuk cuan ya, profit di trading gold, Nasdaq dan oil. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.